4651. Gemuruh. Para prajurit Dragon Blood pergi ke hulu dan bergegas langsung ke awan bencana. Memasuki awan bencana, mereka seperti sekelompok preman pelanggar hukum, menyerang awan bencana dengan gila-gilaan. Energi pedang melonjak, dan awan malapetaka di langit ditusuk dengan lubang besar, seperti sarang lebah. Pernahkah orang-orang berkuasa di luar pernah melihat pemandangan seperti ini? Semua orang membuka mulut karena terkejut. Apakah ini sekelompok orang gila? Gemuruh. Para prajurit Dragon Blood menyerang awan kesengsaraan dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka akan menghancurkan awan kesengsaraan, dan guntur yang tak berujung terkoyak dan hancur, langit dan bumi bergetar tanpa henti. Semua orang menyerang awan kesengsaraan, langit dan bumi tampak marah. Semakin banyak awan kesengsaraan berkumpul, dan tekanan dari awan perampokan menjadi semakin menakutkan. Sekelompok hajingan, kamu mencari kematian, jangan sakiti kami. Sekelompok ahli yang sedang mengalami kesengsaraan di sekitar Dragon Blood Legion mengeluh. Kesengsaraan mereka diserap oleh Dragon Blood Legion, membentuk sebuah kesengsaraan yang tiada taranya. Karena mereka belum menyelesaikan penempaan tubuh dengan guntur, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti, jika tidak, mereka tidak akan bisa maju ke alam Divine Venerate. Intensitas kesengsaraan yang normal diperkuat sedikit demi sedikit, paling mudah untuk diserap adalah guntur di awal kesengsaraan, memberi mereka waktu untuk memperbaiki diri guna menghadapi ujian kesengsaraan berikutnya. Tapi di sini berbeda. Dragon Blood Legion secara langsung mendorong kesengsaraan surgawi ke kondisi paling kejamnya. Jika mereka ingin menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Meski hanya di pinggirnya, masing-masing merasa seolah-olah sedang menghadapi jurang maut, berjalan di atas es tipis, karena takut jika tidak hati-hati akan hancur tertimpa malapetaka. Boom! Tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan, langit dan bumi bergetar, keabadian terbelah, awan malapetaka yang tak berujung meledak dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni, dan para prajurit Dragon Blood yang bergegas menuju malapetaka jatuh dari awan malapetaka ke tanah seperti meteor. Kesengsaraan surgawi saat ini seperti naga yang marah, bergetar hebat, dan binatang petir yang tak ada habisnya menukik ke bawah, mengaum dan membunuh. Binatang petir raksasa ini setinggi gunung, mengaum seperti guntur, dan momentumnya mencapai langit. Mereka termasuk burung phoenix terbang, naga pengembara, kura-kura hitam, harimau dewa, dan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah terlihat sebelumnya, mengaum ke arah mereka. Boom, boom, boom. Mereka semua marah, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan bergegas ke depan Dragon Blood Legion dengan keinginan untuk menghancurkan hukum surga. Boom! Seorang prajurit Dragon Blood, memegang pedang panjang, memukul kepala binatang raksasa itu dengan satu pedang. Binatang raksasa itu meledak dengan keras. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah pedang panjang di tangan prajurit Dragon Blood itu juga rusak. Apa? Prajurit Dragon Blood itu terkejut, dan Guoran juga terkejut. Senjata yang dia buat dengan tangannya sendiri, dan dia tahu betapa kuatnya senjata itu, sebenarnya dihancurkan oleh binatang petir. Jadi seberapa kuat binatang guntur ini? Ini hanya gelombang pertama kesengsaraan, menurut perhitungan, bukankah kemudian akan lebih mengerikan? Ini adalah bencana kuno, yang berisi keinginan kehancuran dari zaman kuno. Penggunaan senjata adalah tipuan dan ditolak oleh surga. Kecuali jika itu adalah senjata ilahi yang tiada taraf, ia tidak dapat menahan keinginan kehancuran dan harus bertarung dengan tubuh fisik. Long Chen mengingatkan dengan keras. Faktanya, Long Chen tidak tahu apa bencana kuno itu. Earth Cauldron memberitahunya hal ini. Dia hanya menyampaikan apa yang dikatakan Earth Cauldron. Ternyata pada zaman dahulu, kesengsaraan surgawi adalah ujian yang adil, dan menggunakan senjata dianggap curang, oleh karena itu penggunaan senjata akan terkikis oleh keinginan kesengsaraan surgawi untuk menghancurkan, dan senjata biasa tidak dapat menahannya. Mendengar pengingat Long Chen, para prajurit Dragon Blood meletakkan senjata mereka dan bertarung melawan binatang petir dengan tangan kosong. Para prajurit Dragon Blood segera tercengang oleh konfrontasi ini. Kekuatan guntur binatang raksasa itu terkondensasi hingga ekstrim, cakar tajam mereka merobek kehampaan, saat tubuh prajurit Dragon Blood terkena serangan, bahkan mereka merasa seolah-olah dipukul oleh palu godam, membuat mereka pusing. Akibatnya, Bai Sisi dan Bai Xiaolei mengalami masa tersulit. Bai Sisi takut senjatanya akan rusak, jadi dia hanya bisa memanggil kekuatan emas untuk melawan monster raksasa itu. Namun, keterampilan mata Bai Xiaolei tidak mampu mengguncang binatang petir ini sama sekali, dan dia hanya bisa melarikan diri ke segala arah, dan merasa tertekan untuk sementara waktu. Yue Zifeng, sebaliknya, tidak peduli sama sekali, pedang panjang di tangannya bergerak maju mundur, dan monster petir raksasa itu dihancurkan olehnya, berubah menjadi simbol petir di seluruh langit. Setiap orang harus terlebih dahulu menyerap kekuatan guntur dan beradaptasi dengan kehendak dan hukum surga, jika tidak kita akan sangat menderita dalam konfrontasi ini, teriak Long Chen. Para prajurit Dragon Blood juga mengetahui kebenaran ini,
Tetapi jika mereka tidak bisa mengalahkan monster petir itu, mereka tidak akan bisa menyerap kekuatan petir mereka. Sekarang Long Chen mengingatkan mereka bahwa mereka tidak peduli apakah wajah mereka terlihat bagus atau tidak, mereka semua berlari ke Yue Zifeng dan menyerap rune guntur yang dipotong olehnya. Xiaolei, jangan lari begitu saja. Binatang petir raksasa ini dikumpulkan atas kehendak langit dan bumi. Pertama-tama kamu harus memiliki kepercayaan diri untuk melawan kehendak langit dan bumi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menunjukkan kekuatanmu. Suatu hari di masa depan, jika kamu menghadapi lawan yang membuatmu takut, kamu akan mengulangi kesalahan yang sama, kehilangan keberanian untuk bertarung, dan tidak punya pilihan selain dibantai. Long Chen mengingatkan Bai Xiaolei ketika dia melihatnya menghindari binatang buas itu. Bai Xiaolei berbeda dari yang lain. Dia melatih keterampilan mata. Melawan binatang buas ini sama dengan menghadapi kehendak surga secara langsung. Orang dengan kemauan lemah tidak dapat menanggungnya. Karena pengalaman masa kecil Bai Xiaolei, keinginannya tidak cukup kuat, sehingga dia lebih rentan terhadap rasa takut. Tapi dunia kultivasi itu sangat kejam, betapapun takutnya Anda, selama Anda ingin mengambil jalan ini, Anda harus menghadapinya. Jika orang lain mengingatkan Bai Xiaolei, itu tidak ada gunanya sama sekali, tetapi Long Chen berbeda, dia seperti dewa di hati Bai Xiaolei, dia memiliki sedikit kepercayaan pada dirinya sendiri, tetapi dia selalu percaya pada kata-kata Long Chen. Long Chen memintanya untuk menghadapi malapetaka, dan dia segera mengesampingkan rasa takutnya, membentuk segel dengan tangannya, dan mulai menggunakan teknik mata untuk bertarung. Namun, rasa takut tidak bisa dihilangkan. Long Chen meminta Bai Xiaolei untuk memulai dengan pertahanan. Ketika pertahanan mulai berlaku dan kepercayaan diri secara bertahap dibangun, dia kemudian dapat melakukan serangan balik. Ini membutuhkan proses langkah demi langkah dan tidak bisa terburu-buru. Setelah beberapa saat panik, Dragon Blood Legion menyerap rune guntur dan secara bertahap mampu melawan penindasan kehendak surga, kekuatan darah naga secara bertahap bangkit dan mulai melakukan serangan balik. Guyang adalah orang pertama yang meledak, dia meraung dengan marah, sisik naga muncul di tinjunya, dan dia meninju binatang petir hingga berkeping-keping. Pada saat ini, mereka akhirnya memahami bahwa kesengsaraan ini benar-benar berbeda dari kesengsaraan mereka sebelumnya. Hukum yang terkandung dalam kesengsaraan ini harus dipatahkan dengan hukum yang sama. Menggunakan kekerasan hanya akan mengakibatkan penindasan. Yang disebut aturan itu mirip dengan aturan main, jika tidak mengikuti aturan mainnya, Anda akan tersingkir. Tentu saja, sejauh ini hanya Yue Zifeng yang bisa melanggar aturan ini, dan tidak ada orang lain yang bisa. Kakak-kakak, para prajurit Dragon Blood bertarung sengit melawan monster petir, tiba-tiba, terdengar suara klik di tubuh mereka, dan sisik secara spontan tumbuh, menutupi seluruh tubuh mereka. Apa yang terjadi? Saat melihat adegan ini, Guoran dan yang lainnya tercengang. 4652. Para prajurit Dragon Blood tidak memanggil tubuh pertempuran darah naga, mereka ingin mempertahankan kekuatan fisik mereka, tetapi tubuh pertempuran darah naga muncul tak terkendali. Boom, boom, boom. Ketika sisik naga muncul, kekuatan naga suci meledak. Darah semua prajurit Dragon Blood terhubung, bergema satu sama lain dan saling memberkati. Pada saat itu, binatang petir yang mendekat, bahkan sebelum menyentuh tubuh prajurit Dragon Blood, binatang petir tiba-tiba meledak. Rune guntur yang meledak langsung diserap oleh sisik naga di tubuh mereka, sisik naga itu seperti binatang haus darah, dengan liar melahap kekuatan guntur. Bos, ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para prajurit Dragon Blood tercengang, mereka berdiri diam dan membiarkan sisik di tubuh mereka menyerap kekuatan guntur tanpa melakukan apapun. Apa yang terjadi? Long Chen juga bingung dan bertanya pada Earth Cauldron. Darah Kaisar secara otomatis terbangun dan mulai secara aktif melahap kekuatan guntur untuk memperkuat dirinya sendiri. Energi yang dibutuhkan untuk kemajuan darah Kaisar terlalu besar. Efisiensi prajurit Dragon Blood jelas tidak mencukupi, dan jiwa naga mengambil tindakan sendiri. Kata Earth Cauldron. Ketika Long Chen mendengar bahwa jiwa naga melakukannya sendiri, dia segera merasa lega, tetapi segera, ekspresi Long Chen berubah dan dia berteriak pada Guoran. Guoran, jangan biarkan jiwa nagamu mengendalikan tubuh pertempuran darah naga, kalau tidak, mulai sekarang, kamu akan menjadi kura-kura besi. Yang disebut kura-kura besi hanya memiliki kekuatan bertahan dan tidak memiliki kekuatan menyerang. Jika dibiarkan dikendalikan oleh jiwa naga Qianlong, ia akan hancur. Mendengar pengingat Long Chen, Guoran terkejut, buru-buru membentuk segel dengan tangannya, dan mulai bersaing dengan jiwa naga untuk menguasai tubuh pertempuran darah naga. Meskipun pertahanan itu penting, pertahanan saja tidak ada gunanya tanpa kekuatan. Dia tidak ingin menjadi pengecut, jika tidak, dia akan malu menjadi Panglima Dragon Blood Legion. Di masa lalu, jiwa naga Qianlong menguasai teknik pemurnian tubuh Dewa Naga dan menggunakan sebagian besar energinya untuk pertahanan, namun,
tanpa melalui baptisan kesengsaraan surgawi, Guoran masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali sebagian energinya dan menggunakannya untuk kekuatan. Sekarang Guoran punya kesempatan lagi. Guoran mati-matian bersaing dengan jiwa naga Qianlong untuk mendapatkan kekuatan guntur, tetapi yang lain sangat santai dan membiarkan jiwa naga menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi. Yue Zifeng, Yu Qingxuan, Bai Sisi, dan Bai Xiaolei duduk bersila di kehampaan, diam-diam memahami hukum surga dalam bencana tersebut dengan berkah jiwa naga, semuanya terkendali. Gemuruh, binatang petir yang tak ada habisnya berjatuhan. Binatang petir ini semakin kuat dan kuat, tapi para prajurit Dragon Blood tidak perlu khawatir tentang apapun. Begitu binatang petir ini menyerbu ke arah mereka, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan jiwa naga. Masing-masing dari mereka telah menerima setetes darah naga dari klan kaisar yang kuat. Darah naga ini berasal dari klan yang sama dan sekarang dikendalikan secara terpisah oleh mereka masing-masing. Namun, saat ini, mereka bergema satu sama lain dan membentuk formasi darah naga. Binatang guntur yang ganas itu seperti ngengat yang terbang ke dalam api, satu demi satu, berubah menjadi simbol guntur di seluruh langit, pemandangannya sangat spektakuler. Binatang-binatang guntur itu semakin kuat dan kuat, tetapi mereka sama sekali bukan ancaman bagi mereka, karena setelah menyerap kekuatan guntur, tubuh pertempuran darah naga para prajurit Dragon Blood juga meningkat seiring dengan air pasang, dan sebanyak apapun binatang petir yang datang, semuanya mati. Sisik prajurit Dragon Blood pada awalnya setipis sayap jangkrik dan tampak seperti akan patah jika disentuh. Namun saat mereka terus menyerap kekuatan guntur, sisik mereka mulai menebal secara bertahap, dan aura serta tekanan mereka menjadi semakin kuat. Di saat yang sama, garis-garis aneh muncul. Saat garis-garis itu muncul, sisik para prajurit Dragon Blood juga berubah. Ukuran, bentuk, pola, dan auranya semuanya mengalami perubahan yang berbeda-beda. Ada yang sisik naganya panjang dan ramping, ada yang pendek dan tebal, bahkan ada yang berbentuk berlian. Meskipun para prajurit Dragon Blood menyerap darah naga yang sama ke dalam tubuh mereka, jiwa naga yang berbeda melekat pada mereka, yang mempengaruhi arah teknik pemurnian tubuh dewa naga mereka. Sekarang tampaknya jalan setiap orang berbeda. Boom, boom, boom. Lebih dari 1 jam berlalu monster petir itu semakin kuat dan besar, tapi mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap para prajurit Dragon Blood. Pola naga di tubuh mereka bergema satu sama lain, membentuk formasi aneh, dan ribuan naga raksasa terlihat samar-samar berputar-putar di sekitar mereka. Tiba-tiba, kesengsaraan berubah, dan binatang raksasa yang tak ada habisnya menghilang, digantikan oleh makhluk purba yang tak ada habisnya. Makhluk-makhluk ini memegang senjata ajaib dan bergegas masuk seperti air pasang. Mereka mengenakan pakaian aneh, membawa aura kuno, dan niat membunuh mereka meroket. Boom, boom, boom. Namun, makhluk-makhluk ini bertabrakan dengan penghalang pola naga milik prajurit Dragon Blood dan semuanya berubah menjadi bubuk. Ini adalah sekelompok makhluk yang menakutkan, tidak jauh lebih lemah dari para prajurit Dragon Blood. Jika mereka mengikuti cara-cara sebelumnya dalam mengatasi kesengsaraan, kelompok makhluk ini akan membuat para prajurit Dragon Blood panik. Sekarang para prajurit Dragon Blood telah mengumpulkan kekuatan mereka, penghalang itu begitu tidak dapat ditembus sehingga makhluk-makhluk ini tidak dapat mengancam mereka sama sekali. Para prajurit Dragon Blood, dengan mata tertutup, berada dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri, mereka berkomunikasi dengan jiwa naga dan bekerja sama untuk menyimpulkan jalan masa depan mereka. Teknik pemurnian tubuh dewa naga begitu mendalam sehingga bahkan klan naga sendiri tidak dapat meneruskannya. Sekarang, Long Chen telah menemukan cara lain dan meneruskannya kepada prajurit Dragon Blood. Prajurit Dragon Blood dan jiwa naga menyimpulkannya. Sekarang tampaknya ini adalah prestasi yang luar biasa. Ketika dia melihat para prajurit Dragon Blood, sisik di sekitar mereka menjadi semakin kuat, auranya menjadi semakin kuat, dan tekanannya menjadi semakin besar. Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah kesengsaraan ini selesai, Dragon Blood Legion pasti akan mampu mengejutkan dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Nama Dragon Blood Legion akan bergema di seluruh alam semesta. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 1 jam kemudian, semua jenis makhluk purba menghilang, digantikan oleh senjata petir. Palu raksasa 1000 mil, pedang ilahi penghancur surga, dan tombak pemecah surga seperti senjata ilahi yang dikendalikan oleh Kaisar Surga, dan mereka dilemparkan ke Dragon Blood Legion terus-menerus. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan tertinggi, dan bahkan Long Chen pun ketakutan. Pukulan ini cukup untuk mengancam Saint King yang kuat, dan bahkan Long Chen harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, senjata petir itu tidak datang bergantian, tetapi puluhan ribu serangan jatuh pada saat yang bersamaan, bahkan Long Chen pun merasa sedikit mati rasa. Namun, Long Chen juga tahu bahwa bencana kali ini berbeda dari masa lalu. Melihat awan bencana di atas 9 langit secara bertahap menjadi transparan, ini berarti bencana itu secara bertahap akan segera berakhir. Boom, boom, boom.
Senjata Dewa Petir menghantam prajurit Dragon Blood, seluruh tubuh mereka gemetar, sisiknya retak satu persatu, dan darah sedikit meluap. Jelas, serangan guntur ini lebih merusak dari yang Long Chen bayangkan. Namun, para prajurit Dragon Blood masih bisa bertahan. Sisik mereka masih berusaha sekuat tenaga untuk menyerap kekuatan guntur. Ini menunjukkan bahwa tubuh mereka belum mencapai batasnya dan masih meningkat dengan cepat. Putaran pemboman ini berlangsung selama 3 jam. Sisik prajurit Dragon Blood menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Lapisan garis ungu mempesona disuntikkan ke tepi sisik, membuat mereka terlihat lebih kuat dan indah. Boom! Tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan, dan cakar raksasa yang menutupi langit menghancurkan awan ke segala arah, menembus awan bencana, dan meraih Dragon Blood Legion. Ketika dia melihat cakar raksasa yang menutupi langit, pupil Long Chen menyusut hingga seukuran ujung jarum dalam sekejap. 4653. Akhirnya datang, dan tidak ada cara untuk lepas dari perhitungan sebab dan akibat. Ketika dia melihat cakar naga yang menutupi langit, hati Long Chen tenggelam. Apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi. Boom! Cakar naga itu jatuh, dengan kekuatan menghancurkan dunia. Ia menghancurkan langit dengan satu pukulan, dan bahkan awan malapetaka di langit pun ditembus olehnya. Hal yang paling menakutkan adalah pukulan ini disertai dengan kekuatan naga tertinggi yang menakjubkan, ini semacam penghancuran jiwa dan kemauan. Cakar naga tergenggam pada penghalang Dragon Blood Legion. Penghalang ini tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan terhadap serangan semua binatang petir. Namun, di depan cakar naga, ia lemah dan hancur hanya dengan satu pukulan. Prajurit Dragon Blood di penghalang terguncang dan darah mereka muncrat, bahkan jika semua orang bekerja sama untuk menahan pukulan itu, mereka tetap tidak dapat menahannya. Itu senior klan kekaisaran. Ekspresi Guoran dan yang lainnya berubah drastis. Mereka bertarung sengit dengan ahli klan naga kekaisaran di sarang 10.000 naga dan sangat sensitif terhadap auranya. Ini adalah bencana terakhir. Mari kita bekerja sama untuk melawan, teriak Gu Yang. Boom! Begitu Gu Yang selesai berteriak, sosok tinggi mengenakan mahkota dan aura seorang kaisar muncul di depannya dan meninju wajahnya. Orang itu tidak lain adalah ahli dari klan kekaisaran. Dia ditiru oleh kesengsaraan surgawi, dengan pukulan ini, langit runtuh dan bumi runtuh. Dihadapkan dengan pukulan yang begitu menakutkan, Gu Yang tidak berani mengambilnya dengan keras, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa saat ahli dari klan kekaisaran meninju, tubuhnya tanpa sadar bergerak ke arah tinju lawan. Hati-hati, melihat Gu Yang dalam bahaya, Guoran adalah orang yang paling dekat dengannya dan menjadi orang pertama yang bergegas menuju Gu Yang. Orang ini sebenarnya menggunakan punggungnya untuk memblokir pukulan senior naga. Boom! Tinju ahli dari klan kekaisaran menghantam punggung Guoran dengan keras, dengan ledakan yang mengejutkan. Armor sisik naga 3 lapis yang menutupi punggung Guoran meledak, darah Guoran muncrat, mengenai tubuh Gu Yang, dan sosoknya terlempar jauh. Guoran! Gu Yang sangat terkejut hingga bintang muncul di matanya. Guoran menahan 90% kekuatan pukulan kuat dari klan kekaisaran, dan dia hanya menerima sebagian kecil. Bagian sekecil itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, sehingga kekuatan yang diterima Guoran sungguh tak terbayangkan. Batuk, batuk, batuk. Guoran batuk darah. Melihat Guoran batuk darah, Gu Yang merasa lega. Dia sangat takut Guoran akan dipukuli sampai mati dengan satu pukulan. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah merasa nyaman selama sisa hidupnya. Hei, aku, Guoran, memiliki pertahanan terbaik di dunia. Pukulan ini hanya goresan, Guoran mencoba yang terbaik untuk berpura-pura tidak ada yang salah, tapi dia tetap tidak bisa berhenti batuk darah. Gu Yang melihat ke belakang dan menemukan lubang besar di sisiknya, dan pukulan itu hampir menghancurkannya. Saudaraku yang baik, istirahatlah dulu, lalu serahkan pada kami. Gu Yang menepuk bahu Guoran, mengertakkan gigi dan bergegas keluar. Saat Gu Yang pergi, beberapa sinar cahaya ilahi menyinari Guoran. Guoran tiba-tiba menjadi energi dan lukanya sembuh dengan cepat. Keterampilan penyembuhan tim medis datang, tetapi karena luka Guoran terlalu serius, ia tidak dapat segera pulih, namun hal ini memungkinkan Guoran memulihkan sebagian kekuatan tempurnya. Guoran, yang belum pulih sepenuhnya, juga bergegas keluar. Dia tahu bahwa di antara orang-orang yang sedang melewati kesengsaraan, tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat menahan pukulan dari ahli klan kekaisaran. Dia harus berdiri. Boom, boom, boom. Pada saat ini, para prajurit Dragon Blood bergegas menuju ahli klan kekaisaran, tetapi dihempaskan olehnya dengan tangan dan kaki terangkat, mereka semua dalam keadaan menyedihkan dan tidak bisa melawan ahli klan kekaisaran. Ahli klan kekaisaran dalam kesengsaraan surgawi tampaknya lebih kuat daripada ketika mereka berada di sarang 10.000 naga. Dengan lambaian tangannya, terjadi guntur, langit runtuh dan bumi hancur, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk mendekat. Hati-hati di langit, Long Chen tiba-tiba mengingatkan dengan keras. Pada saat ini,
Para prajurit Dragon Blood yang bertarung sengit dengan ahli klan kekaisaran terkejut menemukan kepala naga yang menutupi langit muncul, mulutnya terbuka, dan itu sudah ditujukan ke semua orang. Sebelum Long Chen mengingatkannya, tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Pikiran mereka semua terfokus pada ahli klan kekaisaran. Pada saat ini, ketika mereka melihat kepala naga besar dan petir berbentuk bola yang membesar dengan cepat di mulut naga, semua orang tiba-tiba merasa jiwa mereka bergetar dan akan segera terhunus. Ini fatal. Semua orang menghirup udara dingin, ahli klan kekaisaran benar-benar mengeluarkan manifestasinya. Mereka mengira serangan cakar naga sebelumnya berasal dari ahli klan kekaisaran. Baru kemudian mereka menyadari bahwa itu adalah serangan dari manifestasinya. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan hal yang menyedihkan, yaitu, mereka tidak hanya harus berurusan dengan ahli klan kekaisaran, tetapi juga harus berurusan dengan manifestasinya. Seorang ahli dari klan kekaisaran telah membunuh mereka hingga mereka hampir berlutut dan memohon belas kasihan, ditambah dengan manifestasi naga sejati, ini tidak memberi mereka jalan untuk bertahan hidup. Saat itu semua orang ketakutan, meski telah mengalami ratusan pertempuran, meski tidak takut mati dan selalu bisa tetap tenang, saat ini mereka tidak bisa memikirkan cara apapun untuk melawan. Bas! Di mulut naga besar di atas 9 langit, petir berbentuk bola menjadi semakin besar, tanda guntur yang tak ada habisnya berkumpul, dan ketika guntur warna-warni bergulir, itu mengeluarkan ledakan sonik yang keras. Ledakan sonik itu bergema di seluruh dunia, seperti awal dari kematian dan kehancuran, membuat jiwa manusia bergetar. Di hadapannya, semua orang tidak berarti apa-apa seperti semut. Guoran juga tercengang. Meskipun dia telah menyelamatkan Gu yang setelah menerima pukulan dari ahli klan kekaisaran, dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan pukulan ini. Bahkan jika dia bersedia bertarung sampai mati dan melawan, itu akan menjadi belalang sembah yang mencoba menggunakan lengannya di depan kereta, itu tidak akan ada gunanya dan tidak akan mengubah hasil kehancuran Dragon Blood Legion sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Pada saat itu, Guoran tidak hanya cemas, tetapi Yue Zifeng juga berkeringat dingin. Dia dengan jelas merasakan kekuatan destruktif dari bola petir. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin bisa membelah bolanya, tapi ini tidak ada artinya. Kekuatan di dalam bola itu terkondensasi hingga ekstrim. Bahkan jika dia membelahnya, bola itu tidak akan meledak, dan itu tetap akan jatuh, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kehancuran takdir. Prajurit Dragon Blood lainnya masih bekerja sama untuk menyerang ahli dari klan kekaisaran. Tujuan mereka melakukan ini adalah untuk mencegah dia mengganggu Yue Zifeng, Guoran, Xia Chen dan lainnya. Dragon Blood Legion telah berada dalam bahaya berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka percaya pada kebijaksanaan pemimpin mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi pada saat ini, Guoran, Yue Zifeng, Xia Chen, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan dan yang lainnya merasa mati rasa, menghadapi kekuatan magis penghancur yang datang, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat memikirkan cara apapun. Bos! Teriak Guoran. Sekarang Long Chen telah menjadi harapan terbesar mereka. Jika mereka ingin membalikkan krisis ini, hanya Long Chen yang dapat mengambil tindakan. Namun, jika Long Chen mengambil tindakan, kemungkinan akan menimbulkan bencana yang lebih besar, tapi saat ini keadaannya mendesak, jadi mereka hanya bisa memikirkan Long Chen untuk saat ini. Xiaole, sudah waktunya kamu mengambil tindakan. Long Chen dengan tenang berteriak kepada Bai Xiaole, yang tampak panik di tengah kerumunan. Aku, Bai Xiaole terkejut, tidak diragukan lagi, hanya kamu yang bisa menyelesaikan krisis ini. Long Chen berteriak, bas. Pada saat ini, kepala naga di atas 9 langit tiba-tiba menyala, mulutnya terbuka lebar, dan kelompok cahaya yang menggelegar seperti bintang meraung masuk. 4654. Bos, apa yang harus saya lakukan? Bai Xiaole sudah ketakutan. Long Chen berkata dia punya solusi, tetapi pikirannya sangat bingung saat ini sehingga tidak ada solusi. Kamu sangat bodoh, bagaimana aku bisa berurusan dengan orang tidak berguna sepertimu? Pada saat ini, suara rubah iblis berekor 9 bermata ungu terdengar di benak Bai Xiaole. Bas! Siluet rubah muncul di belakang Bai Xiaole, pupil ungunya bersinar dengan cahaya aneh, 9 ekornya seperti nyala api, dan saat ekornya bergetar, dunia terus berputar. Tidak ada di dalam, tidak ada di luar, tidak ada diri, tidak ada bentuk, mata surgawi 6 jalur. Rubah iblis berekor 9 bermata ungu berhenti berteriak, mengatupkan cakarnya. Bai Xiaole menindaklanjuti dengan tangannya untuk membentuk segel. 1 orang dan seekor binatang berhenti berteriak pada saat yang sama, dan 6 kelopak muncul di pupil mereka. Itu adalah manifestasi unik dari pupil surgawi 6 jalan. Ketika mereka memanggil pupil surgawi 6 jalan pada saat yang sama, warna ungu muncul di pupil Bai Xiaole, sementara hitam, putih dan ungu muncul di mata rubah ekor 9 bermata ungu.
Pupil mata mereka terhubung satu sama lain dalam sekejap. Cermin surgawi. Teriak rubah iblis berekor 9 bermata ungu, dan segel di tangan Bai Xiaolei berubah, dan sebuah cermin besar muncul di kehampaan. Cermin menutupi langit, namun setipis bulu jangkrik, ada 6 pola di cermin yang menghalangi pandangan semua orang. Cermin itu tampak sangat lemah sehingga akan pecah berkeping-keping jika disentuh sedikit pun. Selain itu, tidak ada tekanan sama sekali. Ketika Bai Xiaolei dan rubah iblis berekor 9 bermata ungu bekerja sama untuk memadatkan cermin, semua orang tiba-tiba merasa tidak yakin, apa yang bisa dilakukan oleh cermin tipis ini, dapatkah sebuah cermin menghalangi kekuatan magis kaisar kuat yang tiada taranya. Namun, sekarang mereka tidak punya pilihan selain mempercayai Bai Xiaolei, sementara Long Chen, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, memiliki senyuman di bibirnya. Boom! Ketika bola cahaya petir menghantam cermin, cermin itu meledak, tetapi pada saat ledakan, riak aneh terbentuk. Transformasi. Pada saat ini, rubah iblis berekor 9 bermata ungu berteriak, dan kedua cakar kecilnya tiba-tiba membentuk segel. Hah! Para prajurit Dragon Blood yang awalnya mengepung ahli klan kekaisaran didorong keluar dari lingkaran pertempuran dengan kekuatan tarikan dalam sekejap. Kemudian pemandangan mengerikan muncul, setelah bola cahaya dengan radius puluhan ribu mil menembus cermin, bola itu dengan cepat menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, dan langsung mengenai ahli klan kekaisaran. Melihat pemandangan ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa gerakan Bai Xiaolei tidak dapat menahan serangan tersebut, tetapi dapat mengubah arah serangannya. Boom! Ada ledakan yang mengejutkan, dan bola guntur menghantam ahli dari klan kekaisaran. Rune guntur yang dahsyat, seperti pecahan bintang setelah ledakan alam semesta, menyapu langit. Dampak yang mengerikan hampir merobek prajurit Dragon Blood berkeping-keping. Semua berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Pada saat itu, para prajurit Dragon Blood tercengang. Kekuatan pukulan ini lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Tanpa Bai Xiaolei dan rubah iblis berekor 9 mata ungu, setelah pukulan ini, tidak akan ada prajurit Dragon Blood di dunia ini. Cepat dan serap rune guntur ini. Setelah terkejut, semua orang bereaksi dan dengan cepat menyerap rune guntur itu. Ini adalah bagian paling penting dari malapetaka. Ini juga berisi keinginan kaisar yang kuat. Sebelum keinginan itu hilang, mereka harus menyerapnya dengan cepat. Bas! Pada saat ini, ekor naga di 9 langit merobek kehampaan, seperti cambuk panjang dewa, dan menghantam semua orang dengan keras, tidak memberi semua orang kesempatan untuk bernapas. Pada saat ini, Yue Zifeng terbang di udara, jubahnya berkibar, suaranya bergema di langit. Aku berjalan melewati pegunungan mayat dan lautan darah, dan melintasi belenggu langit dan bumi. Dari fana ke abadi, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuanku. Dari lemah menjadi kuat, tidak ada yang bisa menghalangi tujuanku. Naik turun di dunia fana, berjuang melintasi lautan penderitaan, 9 langit dan 10 bumi, tidak ada yang bisa memecahkan ombak tanpa aku, nyanyikan namaku dengan lantang, pemecah ombak. Pedang panjang terhunus, energi pedang melonjak ke langit, dengan satu serangan pedang, warna alam semesta berubah, bayangan pedang yang membumbung melesat melintasi kehampaan, ribuan daur runtuh, dan hukum langit dan bumi terputus. Boom! Terjadi ledakan dahsyat, dan yang mengejutkan banyak orang adalah ketika Yue Zifeng menebas dengan pedangnya, ekor naga yang menutupi langit terpotong oleh pedang Yue Zifeng. Ekor naga yang seperti gunung meledak dan berubah menjadi hujan deras yang turun dari langit. Pedang ini membuat hantu menangis dan para dewa terkejut. Energi pedang melesat menembus kehampaan, meninggalkan celah antara langit dan bumi yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu yang lama. Ya Tuhan! Ketika para ahli yang menyaksikan kesengsaraan dari kejauhan melihat pedang Yue Zifeng, mata mereka hampir melotot karena terkejut. Pedang ini jauh melampaui pemahaman mereka tentang kekuatan penghancur. Bos Zifeng, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Para prajurit Dragon Blood Legion berteriak dengan penuh semangat. Yue Zifeng memotong ekor naga dengan satu pedang. Mereka jelas merasakan aura kesengsaraan surgawi telah turun drastis. Semangat para prajurit Dragon Blood meningkat pesat, mereka meraung ke langit dan secara aktif menyerang naga petir, melahap esensi petirnya. Boom, boom, boom. Para prajurit Dragon Blood menyerang naga raksasa itu dengan panik. Di depan naga raksasa itu, para prajurit Dragon Blood sekecil semut. Namun saat ini, setelah naga raksasa itu dipukul dengan keras oleh Yue Zifeng, kekuatannya berkurang drastis, bahkan jika mereka sekecil semut, jika semutnya terlalu banyak, ia masih bisa menjatuhkan gajah. Cici. Para prajurit Dragon Blood merobek potongan sisik naga dari naga raksasa tersebut. Setelah sisik naga dipisahkan dari tubuhnya, mereka dapat diserap oleh para prajurit Dragon Blood. Setelah menyerap kekuatan guntur, darah naga di tubuh prajurit Dragon Blood terbakar dengan cepat, dan seluruh tubuh mereka memancarkan nyala api. Mereka menggunakan kekuatan guntur dan menggunakan tubuh mereka sebagai tungku untuk memurnikan darah naga di tubuh mereka sepenuhnya. Hanya dengan cara ini mereka bisa mencapai kesempurnaan.
Dragon Blood Legion menyerang bersama-sama, tidak memberi kesempatan pada naga raksasa itu untuk menggunakan kekuatan magisnya. Setelah mulai mengumpulkan kekuatan, Yue Zifeng menyerang tepat waktu. Meskipun kekuatan asli Yue Zifeng berkurang drastis setelah serangan penuh, masih mungkin untuk mengganggu kekuatan magis naga dengan bekerja sama dengan orang lain. Bai Xiaole baru saja membuat pencapaian besar, tetapi dia tidak punya waktu untuk bahagia sama sekali. Dia dengan cemberut menggenggam sisik naga dengan tangannya seperti prajurit Dragon Blood. Di bahunya, iblis rubah berekor 9 mata ungu mengawasi pekerjaan itu. Ini adalah target Bai Xiaole. Ada naga petir yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar pinggiran prajurit Dragon Blood. Naga petir ini semuanya adalah inkarnasi Lei Ling Er. Dia tidak bisa bersaing dengan prajurit Dragon Blood untuk mendapatkan daging, tapi dia tetap tidak mau melepaskan beberapa ampas daging. Karena jika rune petir di pinggiran tidak terserap pada waktunya, mereka akan menghilang di antara langit dan bumi. Pemborosan semacam ini tidak dapat ditoleransi oleh Lei Ling Er. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan akhirnya, naga raksasa itu mencapai batasnya dan meledak. Pada saat ini, tubuh para prajurit Dragon Blood sudah benar-benar jenuh dan tidak bisa lagi menyerapnya. Rune guntur yang hancur itu semuanya ditelan oleh Lei Ling Er. Setelah bencana menghilang, aura para prajurit Dragon Blood naik dengan gila-gilaan, dan akhirnya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya sebelum secara bertahap menjadi stabil. Pada saat itu, semua prajurit Dragon Blood penuh energi dan momentum. Mereka semua mengepalkan tangan, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh mereka. Wajah mereka penuh kegembiraan. Hahaha, akhirnya aku naik ke level Divine Venerate. 4655. Awan bencana surut, dunia kembali tenang, dan para prajurit Dragon Blood berdiri di kehampaan. Pada saat ini, mereka telah memasuki alam Divine Venerate. Mereka tidak hanya telah memasuki alam Divine Venerate, karena mereka semua adalah doyen bintang 7, dan dengan berkah doyen, mereka yang telah maju adalah Divine Venerate tertinggi di antara para dewa. Awalnya, alam Divine Venerate dibagi menjadi 3 tingkatan, Fana, Bumi, dan Surga. Ketiga tingkat ini biasanya tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi terkait erat dengan bakat. Banyak orang dengan bakat yang kuat menjadi kultivator tingkat bumi saat mereka naik ke Divine Venerate. Melalui latihan dan pencerahan yang diperoleh, mereka dapat menerobos dan memasuki Heaven Venerate pada tahap selanjutnya. Dan beberapa praktisi dengan kualifikasi biasa, meskipun mereka maju ke alam dewa, hanya dapat menjadi Human Venerate sepanjang hidup mereka. Di antara kultivator, kemungkinan lahirnya Heaven Venerate sangat rendah, terutama kultivator biasa yang berhasil menerobos menjadi Heaven Venerate bahkan lebih jarang lagi. Tapi ini hanya untuk kultivator biasa, bagi seorang doyen, kemungkinan lahirnya Divine Venerate tingkat surgawi sangatlah tinggi. Bagi doyen bintang 7, saat mereka menerobos ke alam Divine Venerate, mereka ditakdirkan untuk menjadi tingkat surgawi. Yang disebut Heaven Venerate adalah yang tertinggi di surga, yang berarti bahwa ia disukai oleh surga dan merupakan orang yang memiliki takdir. Dan seorang doyen bukan hanya menjadi kesayangan langit dan bumi. Untuk alam Divine Venerate, mereka berada di puncak. Pada saat ini, para prajurit Dragon Blood melangkah ke alam surgawi, diberkati oleh kekuatan langit dan bumi dengan segala cara. Pada saat itu, mereka merasa bahwa mereka adalah pengontrol dunia ini, dan kekuatan yang tak ada habisnya melonjak. Itu adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 7.000 prajurit Dragon Blood semuanya telah maju ke alam dewa, tubuh mereka dipenuhi dengan energi darah yang menakutkan, dan di dalam energi darah, terdengar suara samar auman naga. Setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi, darah naga klan kekaisaran sangat cocok dengan tubuh mereka. Pada saat yang sama, di bawah tekanan kesengsaraan surgawi, jiwa mereka bergabung dengan jiwa naga. Tidak hanya itu, esensi darah mereka berasal dari para ahli klan kekaisaran, dan masing-masing membawa aura kekaisaran yang mulia. Seolah-olah ada seberkas cahaya yang menyinari mereka di 9 langit, menjadikan mereka bintang paling mempesona kemanapun mereka pergi. Para prajurit Dragon Blood juga merasakan hal ini. Mereka mengepalkan tangan mereka, tapi masih tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Terutama Guoran merasakan aura bangsawan, seolah-olah dia telah dipromosikan dari seorang pengemis menjadi seorang pangeran. Peningkatan temperamen membuatnya merasa bahwa jika dia tidak menyimpang di masa depan, dia akan menyesali darah di tubuhnya. Guoran, bagaimana kamu mendistribusikan kekuatanmu? Melihat Guoran, Long Chen bertanya. Bos, setelah perjuanganku yang terus-menerus, upaya yang tak henti-hentinya, perlawanan keras kepala, dan perjuangan putus asa, aku mendapatkan 30% untuk kekuatanku. Suara Guoran seperti nyamuk, dan dia tidak berani menatap Long Chen ketika dia berbicara. Teknik pemurnian tubuh Dewa Nagamu hanya digunakan 30% untuk kekuatan. Gu Yang dan yang lainnya terkejut, mereka semua menggunakan lebih dari 70% untuk kekuatan, dan Gu Yang bahkan memberkati 90%.
Hanya 10% yang dihabiskan untuk pertahanan. Karena saat memanggil tubuh pertarungan darah naga, terdapat perlindungan sisik naga, pertahanan mereka sudah sangat menakutkan, tidak perlu meningkatkan pertahanan. Dan Guoran hanya memberkati 30% untuk kekuatan, yang berarti 70% dari berkah itu ada pada pertahanan, yang membuat semua orang saling memandang. Ini sudah sangat sulit. Long Chen mengangguk. Long Chen memahami kebiasaan Qianlong pemalu dan malas. Poin terkuatnya adalah bersembunyi, melarikan diri, dan bertahan. Jika dibiarkan mengontrol arah, ia akan menggunakan semua kemampuan teknik pemurnian tubuh Dewa Naga untuk pertahanan. Memang sangat sulit bagi Guoran untuk memenangkan kembali 30%, yang menunjukkan bahwa dia memang telah bekerja keras. Long Chen cukup menyadari hal ini. Hahaha, aku hanya menggodamu. Guoran tiba-tiba berubah dari sikap tunduk sebelumnya dan tertawa terbahak-bahak. Cih, biar ku beritahu, kamu tidak bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Xia Chen tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mendengar senyum Guoran. Saudaraku, jangan katakan itu. Guoran berkata tanpa berkata-kata. Tidak mungkin, kamu benar-benar melakukan itu. Xia Chen tertegun. Bukannya aku benar-benar melakukannya, tapi aku ingin melakukan itu. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan kembali 30% itu. Setelah Guoran selesai berbicara, dia menoleh ke Long Chen dan berkata, Bos, kamu tidak perlu khawatir. Faktanya, klan Qianlong tidak hanya mampu menyelam, mereka juga memiliki kekuatannya sendiri. Ketika mereka menghadapi bahaya dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri, mereka memiliki kekuatan magis, yaitu mengekstraksi kekuatan dari sisik mereka dan mengubah pertahanan menjadi serangan. Kekuatan pertahanan klan Qianlong sebenarnya adalah semacam kekuatan yang tersimpan, karena mereka terlalu malas untuk berlatih dan biasanya mengandalkan penyimpanan kekuatan untuk berlatih. Apakah ada cara untuk berlatih seperti itu? Semua orang terkejut. Hehe, tentu saja, ibarat punya uang dan menyimpannya di bank, asalkan punya cukup uang, bisa makan dan minum tanpa khawatir hanya dengan mengandalkan bunga, kata Guoran sambil tersenyum. Tapi di mana modalmu? Selain itu, siapa yang membuka bank itu? Tanya Xia Chen. Banknya adalah kekuatan langit dan bumi yang mereka serap, memalukan untuk dikatakan, mengikat nasib seluruh klan naga, kata Guoran sedikit malu. Ternyata klan Qianlong sangat malas sejak lahir. Untungnya, klan Qianlong tidak terlalu malas dalam hal reproduksi, jika tidak, tidak akan ada ras seperti itu. Kecuali untuk reproduksi, keluarga Qianlong tidak banyak bergerak, setelah lahir mereka akan mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi. Meskipun dia jelas memiliki bakat yang kuat untuk berkultivasi, dia menolak untuk berlatih, dia berbaring di tempat tersembunyi dan mengintai selama ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun, ketika dia bangun, tingkat kultivasinya adalah terobosan. Bagian terobosannya sebenarnya karena terkait dengan keberuntungan seluruh klan naga, dengan kata lain, selama klan naga itu abadi, mereka bisa hidup dengan pendapatan sedikit yang diberkati oleh keberuntungan. Sederhananya, klan Qianlong seperti parasit di antara klan naga, dan hampir tidak memberikan kontribusi apapun kepada klan naga. Namun, klan Qianlong juga merupakan klan naga. Ketika mereka menghadapi bahaya, mereka juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah Guoran bergabung dengan jiwa naga Qianlong, dia secara alami menguasai semua kemampuan klan Qianlong. Untungnya, klan Qianlong masih memiliki trik yang dapat mengubah kekuatan pertahanan menjadi kekuatan tempur, jika tidak, Guoran akan benar-benar hancur. Mendengar perkataan Guoran, Long Chen merasa lega, Guoran sendiri adalah seorang pembuat senjata dan bisa menyesuaikan senjata sesuai dengan kemampuannya sendiri. Dengan memanfaatkan kelebihannya dan menghindari kelemahannya, ia dapat memaksimalkan kelebihannya sendiri, posisinya sebagai panglima tertinggi harusnya tetap aman. Bos, kami telah maju ke tingkat Divine Venerate. Selanjutnya, kami akan melindungi Anda. Anda dapat melewati kesengsaraan dengan tenang. Kami jamin tidak ada yang dapat mengganggu Anda, kata Yue Zifeng. Semua orang memandang Long Chen. Sekarang semua orang telah berhasil mengatasi bencana, hanya Long Chen yang tersisa. Gemuruh. Long Chen hendak berbicara ketika tiba-tiba dunia bergetar dan kehampaan ditembus oleh guntur yang tak ada habisnya. Ketika semua orang melihat ke atas, jantung mereka berdetak kencang.